Jadi kalau untuk angin, kebanyakan sahabat-sahabat menanya, Bang bagus mana meniup dengan membuang. Jadi saya rasa dua-duanya sama. Jadi kalau ada ventilasi seperti ini, dua-duanya sama. Boleh meniup dari belakang, meniup ke depan, atau boleh sistemnya steam buang. Jadi dia membuang angin ke belakang. Jadi anginnya masuk dari sini, dibuang oleh kipas. Dua-duanya sama. Tapi kalau saya dominan suka fokusnya meniup seperti ini, karena anginnya fokus ke bagian heatsink. Lagi pula ada keuntungan di saat kita tampil, di saat kita manggung. Jadi kita duduk posisi di depan seperti ini. Jadi anginnya itu pas ke badan kita. Jadi tidak perlu kita menggunakan kipas angin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan sebuah power yang menggunakan box N9000 seperti ini. Jadi power ini pesanan sahabat kita, kalau tidak salah dari daerah Hulu, satu lupa untuk daerahnya. Jadi trafonya menggunakan trafo 40 ampere. Jadi buat sahabat-sahabat, beda harga itu beda trafo. Jadi kalau untuk power seperti ini, untuk posisi sekarang ya masih terjangkau. Jadi menggunakan trafo, mungkin sahabat-sahabat juga sudah tahu, di sini menggunakan trafo 40 ampere dan di sini menggunakan elko sebanyak 8 set atau 16 buah. Jadi untuk elko ini seperti video saya kemarin sudah saya seri. Jadi untuk di bagian transistor seperti ini, untuk di bagian transistornya. Terus untuk di bagian kipas, kalau box N9000 ini menggunakan kipas yaitu 12 cm. Jadi anginnya itu sangat kuat sekali meniup ke bagian ke depan. Jadi kalau untuk angin, kebanyakan sahabat-sahabat menanya, Bang bagus mana meniup dengan membuang. Jadi saya rasa dua-duanya sama. Jadi kalau ada ventilasi seperti ini, dua-duanya sama. Boleh meniup dari belakang, meniup ke depan, atau boleh sistemnya steam buang. Jadi dia membuang angin ke belakang. Jadi anginnya masuk dari sini, dibuang oleh kipas. Dua-duanya sama. Tapi kalau saya dominan suka fokusnya meniup seperti ini, karena anginnya fokus ke bagian heatsink. Jadi kalau dia menghisap itu kurang nyebar, maksudnya kurang fokus, anginnya nyebar. Jadi keputusan saya harus meniup dari belakang, meniup ke depan. Lagi pula ada keuntungan di saat kita tampil, di saat kita manggung. Jadi kita duduk posisi di depan seperti ini. Jadi anginnya itu pas ke badan kita. Jadi tidak perlu kita menggunakan kipas angin lagi. Jadi ini kebiasaan saya juga. Di saat saya manggung biasanya saya duduk di depan power, karena anginnya saya tahu dari belakang meniup ke bagian depan sini. Jadi hasilnya saya santai. Orang menggunakan kipas, menggunakan kardus dan lain sebagainya, ya saya cukup menggunakan anginnya power ini. Di saat kita tutup, anginnya itu sangat kencang sekali, apalagi menggunakan kiri dan kanan. Jadi posisi saya seperti ini contohnya. Jadi anginnya itu sangat kuat. Tapi sayang saya mau praktekkan sekarang lagi posisi mati lampu, jadi di dalam gelap. Jadi saya ingin coba juga mati lampu posisinya. Jadi yang jelas power ini cukup untuk menghandle speaker 18x4 maupun skala rumah tangga ataupun skala hajatan bisa. Jadi usahakan kalau untuk power ini, untuk di bagian speakernya itu menggunakan speaker yang lumayan bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus juga. Jadi jangan menggunakan speaker yang ukurannya 18 tapi untuk kekuatannya kecil. Nah itu yang diharapkan tidak bagus. Jadi untuk yang lain, sebuah power ini sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi untuk meteran 900 ini masih aman. Kecuali ini di bagian air kapur ini putus, baru tidak aman. Tapi kalau air kapur ini belum putus atau tidak putus, di saat sahabat menyalakan mau meteran 900 ini pasti masih aman, tidak akan jiklek. Nah, di saat sahabat-sahabat menghidupkan musik dengan nada-nada tinggi, dengan menggunakan daya PLN 900, usahakan untuk di bagian bassnya itu jangan sahabat angkat. Karena kenapa? Pengalaman saya,
Memang di saat kita menyalakan dia tidak mudah jeklek atau down di bagian NCB-nya. Tapi di saat kita mengangkat suara musik dan suara bass yang rendah tapi dengan nada tinggi, itu bisa menyebabkan NCB itu jatuh. Nah yang dikhawatirkan itu takutnya ada komponen-komponen yang bermasalah di saat terkena kejutan sebuah tegangan listrik langsung tiba-tiba mati. Itu yang dikhawatirkan. Jadi nadanya tengah kencang-kencangnya, tahu-tahu PLN-nya langsung down, alhasilnya tegangan seketika itu bisa hilang. Ya yang dikhawatirkan ya komponen di dalam power ini. Ya yang jelas seperti inilah untuk power yang sudah saya kerjakan untuk pesanan sahabat-sahabat kita yang dari daerah pedalaman. Ya saya tidak tahu juga, lupa untuk alamatnya. Jadi menggunakan untuk di bagian key driver tetap menggunakan SOCL 506 dan menggunakan transistor sebanyak 10 set. Untuk totalnya keseluruhan 12 set. Jadi seperti itu. Dan di sini menggunakan lampu 5 mili, yaitu ada lampu aktif, lampu protek, lampu sinyal, dan lampu klip. Dan ini patansionya kiri kanan semuanya sudah difungsikan. Dan untuk di bagian belakang juga semuanya sudah difungsikan, maupun di bagian binding pos, pikon, Canon semuanya difungsikan. Jadi untuk power ini tinggal sahabat setting aja untuk menggunakan karakter-karakter suara sesuai dengan harapan sahabat-sahabat. Jadi untuk di bagian transistornya saya menggunakan produk Toshiba. Jadi kalau untuk box ini sebenarnya box ini mantap seperti pabrikan. Ada juga seperti box RDW, ada juga seperti box yang lain yang pabrikan. Cuman sayangnya box ini bagus di penampilan, tapi untuk di bagian bodinya ini tidak terlalu kokoh. Beda dengan pabrikan seperti ini, sahabat bisa pastikan ini platnya sangat tebal sekali. Tapi kalau ini tidak begitu tebal. Nah, sahabat bisa pastikan untuk plat ini plat yang pabrikan, ini plat yang tokoan. Jadi perbedaannya dari platnya itu sangat tipis sekali, maka dia lembek sekali seperti ini. Jadi yang jelas power ini nanti akan dibuatkan arkes lagi atau menggunakan arkes lagi cukup aman. Jadi kalau sahabat-sahabat untuk manggung di luar rumah, angkat-angkat, khawatirnya iya kalau kena yang teliti mengangkat, tapi kalau kena yang asal-asal mengangkat khawatirnya hancur juga untuk posisi barang-barang di dalam ini. Yang jelas untuk power ini seperti inilah hasil dari rakitan Ismail Dadang yang sudah selesai dirakit semua. Ini pesanan sahabat kita di daerah pedalaman. Saya tidak tahu juga, bentar saya coba cek dulu di WA untuk alamatnya. Oke, jadi alamatnya tidak ada tercantum di WA. Kemarin kebanyakan lewat telepon langsung, jadi saya lupa juga untuk alamat lengkapnya. Yang jelas seperti inilah power pesanan sahabat kita yang berada di daerah pedalaman. Jadi banyak masih power-power yang lain yang harus saya garap untuk pesanan sahabat-sahabat. Ya, jadi buat sahabat-sahabat untuk memesan power seperti ini ya cukup lumayan juga uangnya. Karena menggunakan trapo-trapo seperti ini ya hasilnya mahal. Jadi sekarang itu tidak ada barang-barang yang murah lagi. Jadi buat sahabat-sahabat ada melihat postingan saya yang lama terus minta harga yang sama, mohon maaf karena sekarang harga barang-barang udah jauh berbeda dengan harga yang lama. Jadi sekarang tentu ada perubahan-perubahan untuk harga. Lampu langsung nyala, alhamdulillah. Jadi ini lampu langsung nyala. Jadi sekarang saya coba menyalakan dulu untuk sebuah power ini. Kebetulan lampunya juga sudah nyala. Oke, jadi kebetulan lampu sudah nyala. Sekarang saya ingin coba menyalakan sebuah power yang sudah selesai saya rakit. Oke, jadi seperti ini. Jadi semuanya bekerja. Jadi kalau yang lampu sinyal ini menunggu perintah dari power. Kalau power mengeluarkan suara maka sinyal akan bekerja mengeluarkan suara juga. Contohnya aja seperti ini, saya angkat sedikit. Nah. Jadi seperti itu.
Sekarang saya ingin coba yang sebelahnya. Kalau ini sebelah channel satunya, sekarang ingin coba channel 2-nya dulu. Sekarang saya next. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, seperti itulah hasil dari suara sebuah power ini yang sudah selesai saya rakit. Jadi saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.